Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada dan juga kita yang ada di Gereja Santo Yakobus ini. Sebelum memulai saya menceritakan sebuah kisah ya, yang mungkin kita alami juga gitu. Ceritanya begini, ada dua keluarga ya, dua keluarga tetanggaan ya, kanan kiri. Lalu mereka mempunyai anak juga yang kebetulan ulang tahunnya sama gitu ya. Nggak tahu bagaimana, pokoknya hamilnya sama, lalu lahirannya juga sama gitu ya. Beda jam aja, tapi sama hari gitu ya. Lalu sudah 7 tahun, 8 tahun gitu ya, 5 tahun lah, 6 tahun. Anak mereka berulang tahun, lalu masing-masing diberikan 2 buah sepeda ya, masing-masing satu. Tetangganya pokoknya, biasa kalau para ibu-ibu kumpul ya, bukan bergosip kan ya, gitu. Biasanya, gimana nih, anak kita mau ulang tahun, mau beli apa? Oh saya beli sepeda, oh ya sama deh, saya juga beli sepeda. Dikasihlah sepeda. Lalu apa yang terjadi? 1 bulan berlalu setelah ulang tahun mereka, para ibu kumpul lagi gini, sambil masak-masak gitu ya. Gosipnya kecil tapi banyak sharingnya gitu ya. Gimana, anak kamu sudah bisa naik sepeda? Belum padahal sudah sebulan nih belum bisa. Kenapa? Sepedanya nggak pernah disentuh, masih plastikan gitu ya. Oh, lalu dia tanya, kalau anakmu bagaimana? Anak saya bagus sepedanya ya, walaupun belum bisa sekali tapi sudah mulai mau naik, bisa berjalan kurang lebih 100 meter gitu ya, berhenti 100 meter lagi berhenti, tapi bisa. Loh kenapa aku bisa begitu ya? Apa rahasianya, kata ibu yang satunya ini. Rahasianya ketika saya belikan itu dia senang sekali. Besok plastiknya langsung dibuka, lalu dia manjat. Dia naik di sepeda itu. Setelah itu dia berusaha, walaupun jatuh, dia bangun lagi. Berusaha lagi, jatuh, bangun lagi. Besoknya seperti itu. Sehingga apa? Dia bisa naik sepeda. Oh, caranya harus berani ternyata. Berani gitu ya. Berani. Kita ingat ya kalau dulu ya, sepeda waktu kecil itu biasanya mama saya beliin ada 4 roda ya. Sudah 1 hari coba, 2 hari sebelahnya dicopot gitu yang kecil ya. Sebelahnya dicopot lagi lalu berjalan keseimbangan. Begitu ceritanya. Nah, kita lihat perbedaan bagaimana 2 orang ini ya, anak ini. Yang satu, anak ini melihat pemberian orang tuanya, kado orang tuanya ini dan dia mau mengembangkannya. Sedangkan yang satu karena takut dia tidak jadi mengembangkannya, takut jatuh gitu. Tapi sama-sama resiko jatuh ada. Tapi perbedaannya satu berani mencoba, satunya tidak. Hari ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwa kita juga telah diberikan talenta yang luar biasa, harta yang tak ternilai, yaitu iman. Iman kita. Iman ini kita tidak beli ya, gak bisa dibeli. Iman ini pemberian, entah itu diberi ketika kita lahir, dibaptis, ataupun sejak dewasa. Tapi ini pemberian gratis. Pemberian gratis, sehingga ya ini tak ternilai. Sehingga ada dalam Injil kita dengar ya, mutiara yang terpendam itu ketika orang mendapatkan mutiara itu dia menjual harta miliknya, lalu memberi tanah yang ada mutiaranya itu. Karena itu tak ternilai begitu. Dan Tuhan mengingatkan sekaligus pada minggu biasa yang ke-33 ini, bagaimana kita mengembangkan iman kita. Apakah kita sudah mengembangkan iman kita? Apa kita ini tidur gitu ya, tidur, berleha-leha, bersantai-santai. Entar sajalah, pikirkan nanti. Yang penting semuanya lancar, pikirkan nanti saja. Karena kita tahu dalam Injil dikatakan ya, kerajaan surga itu diumpamakan seperti 3 ya, hamba tadi. Kerajaan Allah diumpamakan seperti tuan yang memiliki harta, lalu dia mau pergi ke luar negeri, lalu dititipkanlah talentanya. Pada 1 orang 5 talenta, yang kedua adalah 2 talenta, yang ketiga, orang ketiga adalah 1 talenta. Dan tiba-tiba tuannya ini datang gitu ya dari luar negeri.
Lalu apa yang terjadi? Yang pertama mengatakan, Tuhan, ini Tuhan, 5 talenta yang telah Tuhan berikan kepada saya, beroleh laba 5 talenta, terimalah. Lalu dia katakan, engkau hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia dalam tanggung jawab yang kecil, hal yang kecil, maka saya akan memberikan kepadamu hal yang besar. Begitu juga dengan hamba yang kedua. Dan yang ketiga berbeda. Kita tahu dia takut. Lalu dia menyembunyikan hartanya. Lalu ketika tuannya datang, dia katakan, ini Tuhan, 1 talenta. Lalu apa Tuhan katakan? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sebaiknya sudah kuberikan, kau berikan kepada pengelola uang. Supaya apa? Saya beroleh laba. Oleh karena itu dia katakan terakhir ya dalam Injil bagaimana. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh serius nih dalam hidup memberikan iman kita kepada Tuhan dan sesama? Apakah kita hanya melihat sebatas yang penting saya beragama, saya tidak peduli kok. Yang penting saya bisa punya agama, nanti kalau nikah bisa krisma, bisa nikah, lancar semua beres. Apakah kita mempraktekkan sungguh-sungguh iman kita di dalam hidup kita sehari-hari? Dan bagaimana caranya agar kita dapat mempraktekkan hidup kita dan mengembangkan iman kita? Saya memberikan 2 cara. Yang pertama adalah, mari kita jangan pernah lupa identitas kita sebagai anak Allah. Penting identitas sebagai anak Allah. Karena kadangkala kalau kita lupa identitas kita, ya, akan anak Allah, maka kadangkala kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saya ambil contoh, ketika kita tahu bahwa kita adalah identitasnya sebagai suami dari ini, atau istri dari ini, anak-anak dari ini, maka kita akan tahu bahwa, oh saya masih punya istri yang bernama ini, dan saya akan memberikan segalanya buat dia. Begitu juga saya, begitu juga para suster. Ketika kita mengingat identitas kita bahwa saya adalah seorang imam dan suster adalah seorang suster, maka saya akan menghidupi panggilan imamat saya dengan baik. Setiap hari ya bangun pagi kalau bisa ya. Begitu juga kita. Bangun pagi ketika membuat tanda salib, kita mengingat bahwa identitas kita adalah anak Allah. Dan ini kita bisa berjaga-jaga. Dengan identitas sebagai anak Allah kita mengingat, maka kita akan berjaga-jaga setiap hari. Kalau kita lupa, maka kita lupa juga untuk berjaga-jaga di dalam iman. Sehingga dikatakan dalam bacaan kedua, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, sebab itu janganlah kita tidur. Kita ini bukan anak-anak dunia, kita ini anak-anak surgawi, berbeda. Orang boleh korupsi, tapi kita jangan. Orang bisa melakukan hal yang apapun yang disukai, yang merusak moral, tapi kalau saya sebagai orang Katolik walaupun sulit, jangan. Orang bisa melakukan yang gak berpikir panjang lah. Ya. Tapi kalau saya diajarkan oleh gereja dan Tuhan, jangan. Kita berbeda. Kita tidak bisa tidur, terlelap. Gitu. Oleh karena itu berjaga-jagalah dan sadarlah. Kata bacaan kedua ya. Sehingga sikap berjaga-jaga, sikap sebagai identitas sebagai anak-anak Allah ini mengingatkan kita selalu bahwa apa yang telah diberikan oleh Tuhan ini anugerah dan saya mau mengembalikan anugerah ini dengan sebaik mungkin, merawatnya gitu. Ya, berdoa dengan baik, misa, sakramen ya, juga bertumbuh di dalam keluarga. Sehingga tepat sekali Mazmur katakan demikian, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Oleh karena itu, identitas sebagai anak Allah ini penting. Lalu yang kedua apa? Kedua, mari kita belajar untuk tidak takut, gitu ya. Belajar berani. Belajar berani untuk melakukan segala hal bagi Tuhan dan juga sesama.
pelayanan kita, ya kita bukan hanya mengembangkan diri terutama iman saya, tetapi saya belajar untuk melayani sesama saya. Di mana? Di lingkungan, di gereja, ya, di keluarga. Mari kita berani untuk, walaupun kita tahu resikonya, misalnya ya, saya ambil contoh. Kalau kita melayani di lingkungan, ya resikonya ya, waktu pasti berkurang tentu saja. Biasanya bersama dengan keluarga mesti 5 jam, 6 jam, mungkin berkurang 2 jam. Lebih lagi untuk ini. Itu resiko. Semua apapun itu pasti ada resiko. Tetapi kita berani untuk melangkah, gitu ya, berani untuk ambil bagian. Gitu. Ini yang penting. Kenapa? Ketakutan itu sebuah dosa sebenarnya, karena dosa ya. Kenapa saya bisa bilang gini? Kita lihat dalam penciptaan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi. Karena dia tahu dia telanjang, mereka telanjang, mereka bersembunyi. Takut, malu. Sehingga Tuhan katakan, hai engkau anak manusia, di mana engkau? Kenapa kamu bersembunyi? Kami bersembunyi karena kami malu. Karena kami telanjang. Sehingga ketakutan itu perlu kita atasi bersama dengan Allah. Ya, bersama dengan Allah. Oleh karena itu, ini yang perlu kita lakukan. Yang harus disadari. Dan ya kita mulai mencoba untuk lebih waspada terhadap diri kita, terhadap iman kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita memohon pada Tuhan 2 rahmat ini dalam hidup kita. Yang pertama, agar kita boleh berjalan, ya, berani melakukan segala sesuatu bersama dengan Allah, dan yang kedua adalah kita juga boleh terus menyadari identitas kita sebagai anak Allah. Oleh karena itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.